anak-anak. Selamat Selamat pagi. pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Baik. Kak juga? Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini, kita memperkenalkan diri. Nama Ibu Vera Ferdileo. Dan saya Pak Omris Faud. Kamu bisa memanggil saya Pak Omris atau Pak Faud. Terima kasih. Oke, materi kita pada pagi hari ini tentang telling time. Apakah anak-anak sudah pernah dengar telling time? Belum. Oke, telling time itu adalah ungkapan untuk ungkapan menjawab waktu dalam bahasa Inggris. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mampu meminta dan memberitahu waktu dan gunakan ekspresi umum yang berhubungan dengan terjemahkan di luar. Oke, anak-anak, di sini ada dialog. Ada dialog, Ibu baca, habis itu Ibu akan tunjuk dua siswa untuk bisa baca dialog tersebut. What time is it? It's 11:30. I'm getting hungry. Me too. Let's go eat. Do you know of a good place to eat? Yes, the good burger is just down the street. Do they have Mexico food? Yes, I think they do. Let's go. Oke, Ibu minta kakak yang di depan dan Nona yang di belakang untuk membaca dialog tersebut. Mari. Maju. Bisa maju atau duduk. Ini maju. Kenapa saya? What time is it? It's 11:50. I'm getting hungry. Me too. Let's go to eat. Do you know of a good place to eat? Yes, the good burger is just down the street. Do they have Mexico food? Yes, I think they do. Let's go. Terima kasih. Oke, anak-anak, materi kita tentang telling time, dan di sini Ibu akan memberitahukan cara menjawab atau cara memberitahu waktu yang benar. Oke, anak-anak, di jam ini, di sini jam menunjukkan jam 11:30. Cara menjawab itu, ada panah yang pendek ini ketika menuju di jam 11 berarti itu tandanya jam 11, dan panjang itu menit. Cara menghitungnya hitung dari sini. Dan contoh lainnya, ini jam 11 tepat.
Oke anak-anak, di sini ada beberapa kosakata yang kita harus gunakan saat makan di luar atau saat kita menggunakan waktu. Yang pertama, let's go eat. Ayo pergi makan. Ayo pergi makan. I'm getting hungry. Ini artinya saya mulai lapar. Drink. Artinya minum. I'm sleeping. Artinya saya mengantuk. Go to bed artinya pergi tidur. I'm thirsty artinya saya haus. Sit down artinya duduk. Oke anak-anak, di sini Ibu akan membuat satu kalimat jika menggunakan ini vocabulary. Di sini Ibu membuat satu kalimat dengan menggunakan vocabulary hungry. I am hungry. Let's eat. Artinya saya mulai lapar. Ayo kita makan. Okay, let's move to the practice. Six practice. So kita akan mulai dengan praktik dari mungkin tadi anak-anak sudah belajar dari Vera tentang beberapa kosakata, dan di sini saya meminta anak-anak untuk merespons apa yang akan saya tulis. Pak bisa hapus? Bisa.
me teacher ya, artinya saya bertanya nanti siswa yang menjawab. Nah, dari anak-anak tadi sudah belajar tentang beberapa kosakata yang disampaikan oleh Ibu Vera. Saya ingin bertanya kepada anak-anak dan anak-anak akan menjawab. Nah, di sini pertanyaannya adalah, do you know of a good place to eat? Artinya apa? Anak-anak dari kakak Eva bisa memberikan arti dari pertanyaan ini. Kamu tahu tempat yang bagus untuk makan? Oke, nice, Eva. Nah, di sini jawabannya mungkin kami bisa menjawab pertanyaan yang sudah Pak tulis di papan. Mungkin jawaban yang tepat atau apakah kalian tahu tentang tempat makanan yang bagus? Mexico food, right? Baik, di sini saya memberikan sebuah contoh jawaban ya. Nah, mungkin kita di Indonesia tidak tahu karena tadi contohnya itu makanan di luar negeri ya. Ya, jadi mungkin Kakak Semi juga bingung mau jawabnya bagaimana. Nah, di sini kita pakai contoh. Jawabannya adalah yes, yes, MC Donald's. Contohnya ini nama tempat makan ya. Donald. Yes. Artinya pertanyaan yang diwali kata do you know of a good place to eat? Ya jawabannya harus Yes. yes. Atau yes I know. Ya seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah sama juga ya. Do you know of a good place to buy clothes? Mungkin kita rubah saja ya. A good place. Pak hapus kan? Ya, hanya Pak tulis tanggal lebih jadi pasti akan makan tempat yang cukup lumayan juga. A place to buy boy anak-anak tahu Pak tentang baik silakan dulu. Arti dari clothes ini apa? Pakaian. Yeah. Oke. Nice. Nah, jawaban dari pertanyaan ini saya tahu. Jawabannya simpel seperti Yes, mungkin jawaban dari pertanyaan ini apa? Yang harus kita jawab. Contohnya saya bertanya bahwa do you know of a good place to buy the clothes? Yes. Yes, Yes, I I know. do. Or Yes, or no. I have it or no. Okay, nice, good job. Yang berikut adalah saya ingin meminta satu orang siswa untuk coba membuatkan satu kalimat percakapan. Tidak terlalu panjang juga tidak apa-apa. Yang penting siswa dapat memahami untuk membuat sebuah percakapan pendek. Seperti tadi yang Pak sudah beritahu. Tapi bisa tentang waktu seperti tadi Ibu Vera sampaikan bahwa kita menggunakan waktu. Kayak contohnya saya ingin pergi makan jam berapa? Kemana?
Hindari. Makan. Oh, Kami bikin pertanyaan kan seperti lo aku tidak pernah lihat dulu. pokoknya dari Kak Zio saja. Yang penting pertanyaannya bisa dipahami oleh teman-teman. Artinya seperti tadi Pak kasih contoh bahwa do you know apa kasih please. Ya. Hello Dodo. Oke, minggu ya, Pak izin memperbaiki ya. I think we will good. Yes. Oke, thanks Semi. Saya minta kita sama-sama membaca ya. Ini SR artinya Kak Semi, Kak Riki. Ya. Benar kan? Saya minta laki-laki membacakan yang mulai dari hai my friend, terus perempuannya yang menjawab. Bolehkah? Oke. Mulai dari Hi my friend. Hello. What time you go to campus? I think we will go at 8 o'clock. Okay, thanks. oke. Kita berikan aplaus ya. Good job. Kerja yang sangat bagus dari Kak Semi sudah membuatkan sebuah percakapan pendek yang bagus. Kita mulai. Pelajaran kita akan berbicara banyak tentang waktu ya, karena memang judulnya tentang waktu. Jadi tidak mungkin judulnya waktu kita pindah ke percakapan yang menunjukkan mungkin perencanaan tentang apa gitu. Oke. Dari pelajaran ini saya ingin memberikan tugas untuk anak-anak agar bisa dikerjakan
Masing-masing bisa membuatkan sebuah contoh percakapan pendek dengan memasukkan waktu di dalam percakapan itu. Contohnya kayak tadi kakak Sim sudah berikan sebuah contoh, dan nanti kami akan periksa dan bisa dikumpulkan. Yang periksa minggu depan kita ketemu lagi, baru kami beritahu hasil. Tidak perlu panjang-panjang ya, cukup 4 atau 5 kalimat. O'clock. Setelah tugasnya dikumpulkan, kita akan membuat sebuah permainan ya. Jadi yang kalah dalam permainan itu akan diberi sanksi membuat sebuah kalimat dalam bentuk waktu. Jadi siap-siap ya, siap-siap kalah dan siap-siap menang. Pak, kira-kira permainan itu seperti apa? Coba Pak berikan gambaran Pak. Pokoknya tidak buat apa-apa, hanya menggerakkan tubuh saja. Supaya kita jangan terlalu tegang dengan pelajarannya, karena terkadang siswa tegang dan bisa-bisa kejar-kejar.
permainan yang mungkin sudah pernah kita mainkan di tema. Oke, semua sudah kan? Sudah. Dan kita akan masuk dalam permainan. Dan permainan ini adalah ketika saya mengatakan red berarti adik-adik berdiri. Kalau saya Pak katakan black berarti anak-anak duduk. Ini melatih daya ingat kita dan juga kerjasama antara otak, kaki dan sebagainya. Artinya kerjasama antara anggota tubuh. Oke, kita akan masuk dalam permainan. Duduk. Jadi saya mulai baru. Red berdiri, black duduk. Belum mulai ke sini. Red, cepat ya. Kalau terlambat berarti kena sanksi buat kalian dalam bentuk waktu. Black. Red, black. Black. Red. Black. Red. Oke. Red. Red. Black. Red, black. Kakak Dewi dan kakak Eva. Ya, sisa 2 orang lagi ya. Red. Kakak Sonya. Oke, jadi pemenangnya adalah kakak cewek. Nah, sanksinya nanti minggu depan baru buatkan kalimat ya. Oke. Pak akan Pak dan Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan komen, saran, atau pertanyaan untuk pertemuan hari ini. Okay, that's all for today, and see you next week. See you. Okay, komentar or suggestion or question? Kami, silakan. Semua. Kalau menurut saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, tapi untuk Ibu Vera mungkin agak dikeraskan lagi suaranya. Dari saya. Mungkin kakak yang berlebihan. Okay, silakan. Thanks kakak for your comment. Oke baik, jadi menurut teman-teman untuk performnya memang lumayan ini, tapi kalau bisa penjelasannya kan materinya fokus untuk lain, untuk waktu. Nah kalau bisa penjelasannya itu jangan hanya misalkan 2 saja. Contohnya jam 11:30 kemudian jam 12 berapa, jadi itu hanya siswa nanti kemungkinan besar hanya tahu itu saja waktu jam 11:30 dengan jam 12 pas atau jam 11 itu saja.
Tapi secara keseluruhannya itu siswa sudah tahu. Karena belum tentu waktu yang nanti perencanaan waktunya itu nanti akan sesuai dengan yang teman-teman ini apa namanya perform itu kasih berikan contohnya itu. Jadi kalau bisa memang kalau materinya fokus untuk waktu ya penjelasannya itu harus menyeluruh. Jam 12 lewat ini dalam bahasa Inggrisnya itu apa. Kemudian kalau bisa jangan hanya dia punya angka misalkan 800 atau 1130 tapi ditulis dia punya cara tulisnya itu bagaimana itu cara penulisannya, kemudian bagaimana itu harus menyebutnya dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris biar lebih apa namanya siswa lebih paham. Kemudian untuk bagian dialog itu kalau menurut beta bisa juga sih, tapi dialognya itu kalau bisa penjelasan setelah jamnya itu baru masuk di dia punya dialog itu biar siswa lebih paham. Oh ternyata kalau pakai jam begini harus dia punya cara penyebutannya harus seperti apa. Nah, jadi biar masuk di dialog itu atau contoh-contoh lain siswa sudah paham. Thanks. Silakan begitu. Untuk komentarnya memang dalam planningnya kami itu sudah dimasukkan ke dalam materi, tetapi mungkin karena Ibu Vera kurang percaya diri dan mungkin agak ragu-ragu, jadi beliau lompat. Ya, mungkin itu kekurangan dari kami, tapi terima kasih untuk sarannya. Mungkin ke depan kami bisa lebih percaya diri dan bisa menjelaskan secara detail. Kakak Jel, Kakak Ricky, Kakak Sonya mungkin. Kalau pas terima kasih untuk partisipasinya. Buat Kakak Sonya, Kakak Yunti dan Kakak Sarah sudah hadir walaupun cuma dengan sedikit malu ini. ya. Ricky silahkan. Begini, cara mengajar yang tadi saya sempat masuk di terlambat, tapi cukup bagus. Tapi begini, Pak, dalam pembelajaran coba bikin suasana lebih hidup agar student tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar dan lebih menguasai kelas lain. Saya Terima kasih Kakak Ricky untuk saran. Mungkin ke depan kami akan lebih memperbaiki untuk menjadi yang bukan the best tetapi lebih menguasai kelas lagi agar siswa tidak bosan dan juga merasa bahwa mereka hanya duduk terpaku di kelas. Oke, terima kasih. Shalom. Selamat.